Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Rabbi sholli sodri wa sili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi metode numerik interpolasi, yaitu satu metode yang digunakan untuk menentukan data di antara data, ya. Jadi kalau kita memiliki data saat X-nya 2, Fx-nya 4, saat X-nya 6, Fx-nya 10, maka dengan interpolasi kita bisa menentukan perkiraan saat X-nya 3. Kita bisa memperkirakan saat X-nya 2,5. Kita bisa memperkirakan saat X-nya 5,5, ya, karena 3, 2,5, 5,5 itu di antara data 2 dan 6. Baik, interpolasi yang pertama namanya interpolasi linear, dan interpolasi linear itu adalah interpolasi yang melakukan pendekatan penentuan data di antara dua data, ya. Interpolasi linear itu untuk kita gunakan menentukan data di antara dua data. Pendekatan yang dilakukan interpolasi linear itu adalah dengan mencoba dua titik data itu kita hubungkan dengan sebuah garis, ya. Lalu kemiringannya itulah yang dipakai untuk memperkirakan data di antara data. Kemiringan dari garis ini itu adalah beda antara ini tinggi delta Y dibagi delta X, gitu ya. Delta Y-nya ini adalah Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dx-nya. Dan untuk X tertentu kita bisa juga sama kemiringannya lewat delta yang kecil ini dibagi delta X, yaitu Fx dikurangi Fx0 dibagi X min X0. Nah, ini kalau kita larikan ke sana, nanti kita dapatkan Fx minus Fx0, itu hasilnya tentu Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0. Nah, lalu dengan memindahkan Fx0 ke sebelah kanan, kita akan dapatkan interpolasi orde pertama itu adalah Fx sama dengan Fx0 plus Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 X min X0. Itu interpolasi orde pertama, ya. Simbol 1 ini menunjukkan bahwa dia interpolasi orde 1 atau orde pertama. Contohnya misalnya diketahui ada data lon 1 nilainya 0, lon 6 nilainya 1,79 sekian, maka kita bisa memperkirakan lon 2 dengan interpolasi linear, ya. Lon 2 itu berapa? Kalau kita pakai pakai kalkulator, lon 2 itu sekian. Tapi dengan interpolasi apakah sekian? Kita coba, ya. Kalau datanya lon 1 0, data lon 6-nya sekian, maka X1 nilai Fx-nya 0, X-nya 6, nilai Fx-nya sekian. Nah, ini dengan interpolasi, dengan bantuan rumus tadi, maka kita dapatkan F12, jadi saat X-nya 2 adalah 1,79 sekian, dikurangi 0 dibagi 6,1 kali 2 min 1. Ketemunya ini. Nah, jadi menurut interpolasi lon 2 itu ini. Padahal menurut kalkulator ini, ya. Jadi kalau begitu ada kesalahan. Kesalahannya nilai sejati dikurangi hasil kita hitung dibagi nilai sejati, ketemunya 48,3%. Nah, kalau data yang diketahui makin dekat, ini lon 1 sekian 0 dan lon 4 sekian, ya, yang diketahui lon 4. Maka dari perhitungan interpolasi kita dapatkan nilai
ln 2 interpolasi itu sekian, dan errornya kecil ini 3,3% ya. Jadi makin dekat data akan nilainya makin kecil. Demikian juga ketika data yang diketahui ln 1 0, ln 3 yang diketahui, maka ln 2 kita bisa hitung hasilnya adalah 0,54 ya, dan ternyata errornya makin kecil. Jadi kalau data makin dekat, errornya makin kecil. Itulah interpolasi linier atau interpolasi orde 1. Sekarang kita masuk ke interpolasi orde 2 atau interpolasi kuadrat ya. Bentuk umum interpolasi orde 2 itu adalah B0 plus B1 kali X min X0 plus B2X min X0 kali X min X1, yang mana datanya adalah X0, Fx0 gitu ya, data yang pertama. Data yang kedua X1, Fx1, data yang ketiga X2, Fx2. Jadi interpolasi kuadrat ini itu kita bisa tentukan ketika kita memiliki 3 data. Sekali lagi, ketika kita memiliki 3 data, berapakah nilai data di antara 3 data ini gitu ya, itulah kita bisa menggunakan interpolasi kuadrat. Lalu bentuk umum ini berapa B0-nya, berapa B1-nya, berapa B2-nya. B0 ini itu adalah nilai Fx0, yaitu saat X-nya X0 ya, saat data X0 yang kita masukkan. Sebab kalau ini X0 saya gantikan X ini dengan X0, maka nilai ini 0, nilai ini 0. Jadi B0 itu adalah nilai Fx0, nilai ini, nilai fungsi saat data pertama, itu B0. B1, itu B1 ini, itu kita bisa dapatkan dengan memasukkan X ini dengan X1. Ini ganti X1, maka saya memperoleh nilai Fx1 sama dengan B0 plus B1 X1 min X0. Yang ini diganti dengan X1, tentu hasilnya 0. Jadi ini nilainya 0. Yang ada kalau begitu B1 itu adalah Fx1 min B0 dibagi X1 min X0 ya. Kalau kita jabarkan B0 ini dengan Fx0, maka B1 ini adalah Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0. B2 yang ini itu adalah dengan memasukkan X kedua, kalian pakai aljabar, nanti kita dapatkan Fx2 min Fx1 dibagi X2 min X1 minus Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0, semuanya dibagi X2 min X0. Nah, supaya kita mudah mendapatkannya, B0, B1, B2, lalu kita bentuk dalam bentuk tabel ya. Nanti kalian bikin tabel, ini data pertama, data kedua, data ketiga. Nah, angka yang ini yang kita simbolkan dengan Fx1, X0 itu adalah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 min X0. Ini data ini. Data yang ini itu adalah ini kurang ini dibagi X2 kurangi X1, itu Fx2, X1 ya. Sementara data yang ini itu adalah ini dikurang ini, jadi ini dikurang ini dibagi X2 min X0 ya, jadi X2 min X0 ini. Dari situlah maka angka yang di sini itu B0, angka yang di sini adalah B1, angka yang di sini itu B2 gitu. Oke, sebagai contoh ya, ini contoh.
kita punya data lon 10, lon 4 sekian, lon 6 sekian. Ya. Kita punya 3 data, berarti kita gunakan interpolasi orde 2. Berapakah lon 2 menggunakan interpolasi orde 2? Maka kita susun tabelnya, 1, 0, 4 ini sekian, 6 ini sekian. Maka kalian bikin tabel, tadi 146 mewakili X, 0, 1,38, 1,7 sekian, itu mewakili fx0 yang ini fx1, ini fx2. Nah, angka ini kita dapatkan dari 1,386294 dikurangi 0 dibagi 4 kurangi 1. Ini. Angka yang ini itu adalah 1,7917595, yang ini dikurangi ini dibagi 6 kurangi 4, itu angka ini. Sedangkan angka yang di sini itu 0,2 sekian sekian dikurangi 0,4 sekian 46 sekian sekian dibagi 6 kurangi 1, ya, ini angka yang di sini. Maka B0 ini 0 ini, B1-nya yang ini, B2-nya yang ini. Sehingga saya akan ganti fungsi saat orde 2 untuk data sebelumnya, untuk data tadi, 3 data itu, 0 plus 0,462098 yang ini X-1, X0-nya 1, minus 0,05 sekian sekian gitu ya, dikali X min X0 berarti X min 1, dikali X min 4 berarti dikali X min X1 berarti X min 4 karena X1-nya 4, ya. Inilah fungsi yang pendekatan untuk polinom orde 2 atau interpolasi orde 2 untuk 3 data. Nah, saat ditanya berapa lon 2, maka X ini kita ganti dengan 2. Jadi 2 adalah plus 0,462098, 2 min 1 gitu ya, min 0,05187305 kali 2 min 1 kali X kali 2 min 4 gitu ya, maka kalian bisa hitung berapa gitu ya. Nah, coba nanti dihitung, maka itulah lon 2 ya untuk interpolasi orde 2. Oke, saya hitung sebentar, misalnya dengan kalkulator kita akan dapatkan 0,462098 tentu kali 1 tetap ini ya, plus 0,05187 kali 2 gitu ya. Oke, ini min jadi plus. Oke, kita dapatkan hasilnya gitu ya, 0,5658 ya. Tadi lon 2 kalau kita pakai kalkulator itu lon 2 itu adalah 0,69. Jadi sudah dekat ya. Sudah dekat dengan jawaban kita. Jadi hasilnya kalau kita cari errornya, errornya 18, errornya itu 18
ya. Cukup kecil dibanding tadi ya, dibanding tadi. Jadi begitulah interpolasi orde 2. Sekarang bagaimana kalau interpolasi orde 3 Pak, gitu ya. Kalau interpolasi orde 3 maka kalian bisa tulis begini, B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 X min X1 gitu ya, plus B3, ada B3 X min X0 X min X1 lalu ada X min X2. Jadi datanya ada 4 ya. Bagaimana menentukan B0, B1, B2, B3? Kalian pakai tabel. Jadi ini X0, ini Fx0, ini X1, ini Fx1, data yang kedua. Data yang ketiga adalah X2, Fx2. Data yang keempat adalah X3, Fx3. Lalu di sini itu kita tulis X1, X0. Dari mana Pak? Ini kurangi ini dibagi X1 kurangi 0. X0 ya. Lalu di sini ada X2, X1. Ini apa Pak? Fx2 kurangi Fx1 dibagi X2 kurangi X1. Lalu ada Fx3, X2. Data berapa Pak? Ini Fx3 kurangi Fx2 dibagi X3 kurangi X2. Lalu di sini ada X2, X1, X0. Itu untuk mendapatkan nilai ini kurangi ini, Fx2, X1 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X0 ya. Lalu di sini ada X3, X2, X1. Angka ini dikurangi Fx2, X1 dibagi X3 min X1. Lalu yang terakhir X3, X2, X1, X0. Ini adalah ini dikurangi ini dibagi ini kurangi ini ya. Oke. Lalu ini B0, yang ini B1, yang ini B2 dan yang ini B3 gitu ya. Kalau interpolasi orde 4 dan seterusnya nanti ada B4. Kita bisa lanjutkan. Berarti ada X4 di sini ya, Fx4. Di sini ada Fx4, X3. Lalu di sini ada X4, X3, X2 gitu ya. Lalu di sini ada Fx4, X3, X2, X1. Yaitu ini kurangi ini dibagi ini kurangi ini gitu ya. Ini kurang ini, itu ini. Yang ini di sini itu ini dikurang ini dibagi X4 kurangi X0. Itu kalau ada interpolasi orde 4 dan seterusnya. Begitulah interpolasi orde n ya. Interpolasi orde n. Mudah-mudahan kalian bisa memahami interpolasi yang digunakan untuk menentukan nilai di antara data. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali ke grup kita, mudah-mudahan nanti kita bisa latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.